Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. Rakit PC yang dimana bertemakan untuk gaming di tahun sekarang yang paling banyak orang mencarinya lah menggunakan Core i3 Gen 12, apalagi yang serinya Tre dan juga GTX 1660 Super yang second. Ya pastinya lah. Dan juga ini satu merakit PC di harga 6,7 juta menggunakan part-part yang ada di sini apakah bagus atau tidak dengan tampilan berwarna hitam biru cyan seperti contoh yang ada di sini. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama yang ada di sini, saya menggunakan Core i3 Gen 12 12100F. Yang dimana tersebut ini yang box ya, bukan yang tray. Kalau yang tray tersebut harganya terjangkau sih di 1.100.000-an, tapi kalau yang ini yang box di 1,3-an ya, jadi wajar lah perbedaannya yang ada boxnya atau yang ada CPU coolernya atau tidak. Tapi kalau misalnya pengen lebih hemat, carilah yang tray. Dan di sini penampakannya sudah saya tancapkan di bagian dalam sini, 4 core 8 thread udah lebih dari cukup untuk gaming, apalagi ini Gen 12 bukan Gen 10. Dan selanjutnya saya menggunakan ini MOBO dari MSI, serinya adalah Pro H610MS, di harga terjangkau sih di 1.110.000 kalau nggak salah harganya di pojok situ ya, yang dimana hampir sama seperti yang serinya E di bagian tipe belakangnya ya, tapi kalau yang ini serinya S, jadi ya sama-sama aja sih di harga terjangkau dan juga ada tepuk LED-nya, apalagi ini mereknya MSI seperti contoh yang ada di sini, terbilang ini harga terjangkau dan juga bagus lah, berbeda seperti di brand pada umumnya belum ada tepuk LED. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Innovation di harga terjangkau cuma di 500.000, 28GB di kecepatan 3200 udah lebih dari cukup. Seperti contoh yang ada di sini penampakannya berwarna hitam supaya selaras lah dari segi temanya berwarna hitam biru cyan. Yang ada di sini sudah pernah saya review di video sebelumnya ya, khusus RAM-nya ini dari Innovation. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini GTX 1660 Super dari mereknya Colorful. Dia tuh colorfulnya tersebut berbeda seperti yang seri terbaru. Kalau yang seri terbaru tersebut itu berwarna hitam merah, tapi kalau yang ini berwarna hitam abu-abu yang memiliki dual fan dan juga 8 pin power untuk dayanya dan juga lebih dari cukup lah di harga 1.800.000 untuk GPU yang ada di sini. Yang dimana untuk gaming, editing udah lebih dari cukup. Kalau misal live streaming juga bisa lah, tergantung gamenya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan SSD NVMe dari Phenom RX ya, saya tuh memakai ini terus ya karena harganya terjangkau dan juga garansi nyaman di 3 tahun dari Asia Raya di harga 520.000 kalau nggak 530.000 lah. Harganya udah pada turun untuk SSD saat ini. Menggunakan yang 512GB udah lebih dari cukup untuk Windows dan juga beberapa game ya. Ini dan juga penampakannya di bagian tengah-tengah di CPU cooler dan juga GPU-nya, slotnya di situ. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler dari VJJ10. Ini brand dari Cina yang dimana harga terjangkau dan juga worth it lah kalau pribadi, yang dimana tersebut performanya dia itu dingin. Untuk mendinginkan Core i3 Gen 12 udah lebih dari cukup lah. Lihat aja nanti di akhir video dari segi review tes suhunya apakah bagus atau tidak. Dan juga ini dia itu fan-nya RGB, tapi saya ganti menggunakan fan biru sama seperti casingnya supaya lebih selaras dari segi tampilan yang ada di sini. Jadi cakep lah, berwarna hitam biru cyan ya, di harga 200.000 udah lebih dari cukup. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari Acer 550W 80 plus bronze full modular. Dari mana tersebut di harga terjangkau cuma di 600.000, sudah full modular yang paling murah lah. Meskipun ada yang lebih murah lagi sih yang mereknya Aparatur Gaming kalau nggak salah, tapi kalau yang itu belum ada terdaftar di websitenya, tapi kalau yang ini sudah terdaftar di 80 plus. Dan juga penampakannya tidak kelihatan di bagian dalam sini karena casingnya tipenya akuarium di bagian belakang lah. Untuk penampakannya udah lebih dari cukup untuk mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super karena full load yang tidak sampai di 300 watt, jadi aman lah untuk yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan casing dari Phenom RX Diamond S5 Black tipenya Aquarium MATX di harga 450.000. Ada dua tipe sih, yang S5 dan juga S7. Kalau yang S7 tersebut dia tuh yang tipenya ATX ya, 7-nya tersebut 7 PCI slot lah, tapi kalau yang serinya S5 5 PCI slot. Dan juga penampakannya yang ada di sini terbilang ini cakep di harga terjangkau juga, meskipun ada yang lebih murah lagi sih seperti Game Max Infinity Mini maupun yang lainnya. Dan yang terakhir saya menambahkan fan ada 5 fan dari RX7 di harga 180.000 untuk fan yang ada di sini. Di bagian samping 2, atas 2, di bagian belakang 1. Sehingga tampilannya itu full dan juga cakep lah. Seperti penampakan yang ada di sini serta sirkulasi udaranya supaya lebih dingin. Jadi ini cuma satu warna aja ya, tidak bisa diganti warnanya, jadi ya nggak masalah sih.
Dan apalagi ini tampilan warnanya dia tuh elegan, tidak RGB yang bisa bikin bosen sih kalau pemakaian lama kalau tipenya RGB. Tapi kalau yang ini terlihat cakep. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk penjelasan dari saya, apakah ini worth it atau tidak? Di harga 6,7 juta mendapatkan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super Second. Untuk gaming yang lancar lah di settingan medium maupun di settingan high maupun di settingan ultra juga bisa lah, tergantung gamenya. Itu aja. Lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel, untuk mengecek performa, kesehatan serta suhunya, NVMe Phenom R8. Yang ada di sini dia itu 100% semua dan juga node-nya dia itu perfect. Serta suhunya di 33 derajat terbilang ini dingin, di bawah 40 derajat dari segi NVMe Phenom R8. Dan lanjut ke Crystal D-Mark, untuk mengecek kecepatannya, membaca mendapatkan di 2311 dan juga menulisnya di 1933. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 1900 per 1700. Dan kalau kita bandingkan dia itu melebihi semua. Dari segi membaca yang melebihi di 400-an, apalagi menulisnya di 200-an. Bisa dibilang ini bagus. Dan lanjut ke HW monitor, untuk mengecek suhunya Core i3 Gen 12 menggunakan TJJ 10 RGB. Suhu minimal yang mendapatkan di 34 derajat. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 62 derajat. Bisa dibilang ini dingin semua. Dari segi minimalnya cuma diem aja di tes tapi tak ngapa-ngapain. Untuk paling bawah 34 derajat dan juga maksimal yang saya tes di Cinebench. Dan yang untuk paling tinggi cuma di 62 derajat, ini pun juga bagus. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high mendapatkan di 163 fps. Terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 150 fps. Dan kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini. Dan lanjut ke RDR2, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 93 fps. Ini pun juga lancar, mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau semisal di settingan high juga bisa lah, tapi lebih aman di settingan medium, supaya mendapatkan di atas 60 fps. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 72 fps. Ini pun juga udah bagus, mendapatkan di atas 60 fps di settingan high. Sudah lebih dari cukup lah di gamenya Assassin's Creed Valhalla. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 84 fps. Ini pun juga aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan high. Apalagi di gamenya Far Cry 6, ini udah bagus. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 222 fps. Terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 200 fps. Karena gamenya tersebut dia itu ringan, ya wajar lah mendapatkan di atas 200 fps di gamenya Tom Clancy. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 93 fps. Ini pun juga lancar ya, mendapatkan di atas 60 fps. Dari semua game emang rata-rata di settingan high sih, mendapatkan di atas 60 fps, seperti di game-game sebelumnya. Jadi terbilang ini udah bagus. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini, daya minimal yang mendapatkan di 61 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, terbilang ini agak boros sedikit, di atas 60 watt. Jadi ya wajar sih untuk yang ada di sini. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 224 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming, yang untuk paling tinggi di 200-an, terbilang ini tidak boros, tidak irit, di tengah-tengah lah. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super. Dan apalagi power supply yang menggunakan 550 watt, udah lebih dari cukup lah untuk yang ini. Lanjut ke kesimpulannya. Untuk spek yang ada di sini, bisa dibilang rakitan sejuta umat, yang dimana tersebut emang banyak banget sih rakit Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super Second. Yang paling worth it di harga 6 jutaan untuk saat ini. Untuk gaming lancar lah di settingan high. Dan apalagi part yang lainnya terserah kalian sih.
Bisa pakai yang standar ataupun yang bagus. Dan apalagi yang ada di sini bertemakan berwarna hitam cian. Sangat cakep sih, menggunakan tipe aquarium. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super Second. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.